Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sinta Veronica Huta Barat, SEMM. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Wasliyah, Sibolga, Tapanuli Tengah, tepatnya pada Prodi Kewirausahaan, dengan NUPTK 9661 7726 73230262. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah studi kelayakan bisnis, bobot 3 SKS dengan rincian 2 SKS untuk teori serta 1 SKS untuk case study, dan yang dipelajari di semester genap. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DEA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah studi kelayakan bisnis yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap dan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan memahami pentingnya studi kelayakan bisnis, mampu mengembangkan strategi pemasaran, memahami manfaat dari studi kelayakan bisnis, mampu mengukur dan meramal permintaan pasar dengan berbagai metode. Mahasiswa mampu memahami strategi STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Mahasiswa mengetahui dan memahami bauran pemasaran. Mahasiswa memahami konsep estimasi pasar. Mahasiswa mampu menghitung estimasi pasar, menguasai aspek keuangan di dalam bisnis, dan mampu menghitung kelayakan investasi, dan juga mampu membuat konsep pendirian sebuah usaha. Mahasiswa mampu menghitung ekonomi order quantity, menguji kelayakan laporan keuangan perusahaan, serta melakukan penelitian dan menghitung kelayakan bisnis yang nantinya akan dilakukan di sebuah SPBU sebagai lokasi penelitian. Adapun kajian materi pembelajaran pada mata kuliah studi kelayakan bisnis, yang pertama adalah pengertian studi kelayakan bisnis, aspek studi kelayakan bisnis, mengukur dan meramal permintaan pasar dengan metode analisis regresi linear sederhana dan last square method, pengertian segmentasi pasar, targeting dan positioning, pengertian aspek keuangan, pentingnya menghitung sebuah kelayakan bisnis, teknik pendirian sebuah usaha, analisis ekonomi, menghitung luas produksi, menghitung ekonomi order quantity, dan menguji kelayakan laporan keuangan sebuah perusahaan, dan menghitung current ratio, inventory net working capital, dan membuat proposal serta menghitung estimasi pasar. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka, serta mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Selanjutnya, saya akan membahas kontrak perkuliahan yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk topik pembelajaran dan tugas agar mendapat gambaran pelaksana
dibangun selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat serta lebih serius. Selanjutnya saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah studi kelayakan bisnis. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materi kepada mahasiswa dengan menggunakan strategi yaitu textbooks, diantaranya buku karangan Dr. Kasmir SEMM dan Japar SEMM, dan media online tentang ide bisnis yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya, di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelum dan akan dilanjutkannya materi-materi yang akan datang. Strategi kedua adalah dengan case method dan kolaborasi learning, dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar, serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi. Yang saya gunakan adalah pertama menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Untuk pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran, saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan, saya menjelaskan penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester saya beri bobot 40%, ujian tengah semester 25%, tugas 10%, kehadiran 15%, dan kuis 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Sehat. Masih semangat? Masih baik, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pertemuan ke-7. Sebelum kita masuk kepada materi, sebagaimana biasanya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu absen ya. Hari ini siapa yang nggak datang, Alex? Aisyah ya. Yang lain ada yang nggak datang? Berarti kita datang semua kecuali Aisyah ya. Kecuali Aisyah. Oke. Presensi sudah Ibu kirim di grup kita. Nanti boleh di scan barcode aja ya. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang segmenting, targeting, dan positioning. Ini biasanya disingkat dengan STP. Ya, segmenting, targeting, positioning. Nah, sebelum kita ke materi ini, Ibu mau tanya dulu siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, silakan Alex. Pelajaran kita minggu lalu itu mengenai peramalan pasar yang dimana hal itu perlu dilakukan untuk membantu suatu perusahaan dalam membuat keputusan yang strategis dan tepat, seperti pengelolaan produk dan usaha tersebut, penentuan harga daripada produk, strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, dan pengalokasian sumber daya. Baik, benar sekali ya Alex. Jadi materi kita yang lalu erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Apa tadi materinya? Segmenting, targeting, positioning. Oke. Ibu akan menampilkan sebuah video yang nantinya video ini mungkin sedikit banyaknya akan memberi kalian gambaran pelajaran kita hari ini. Mohon diperhatikan dengan seksama.
Baik, sebelum masuk kepada materi, Ibu akan tampilkan sebuah video yang nantinya video ini akan memberikan kalian sedikit banyaknya gambaran tentang materi kita hari ini. Mohon didengarkan dengan seksama. Lantas, apa saja sih komponen tersebut? Segmenting atau pengelompokan. Hal pertama yang Anda harus lakukan adalah segmenting pada usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, atau bagaimana cara customer Anda. Setiap segmen memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda-beda. Akan tetapi, tidak sedikit customer yang memiliki persamaan karakteristik. Proses strategi pemasaran sedikit tidak sama sasaran. Sebaiknya proses survei dilakukan tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali hanya untuk memastikan hasil survei sesuai dengan harapan. Dalam proses survei, Anda bisa langsung mengambil sampel beberapa customer yang dan atau beberapa narasumber terpercaya sebagai bahan untuk mendapatkan hasil survei yang maksimal. Positioning, Anda harus mampu melakukan positioning berdasarkan pemakaian produk, positioning berdasarkan kendala produk, dan positioning berdasarkan dampak produk itu sendiri. Nah, seperti itulah penjelasan singkat mengenai strategi pemasaran STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Oke, nah baik, sudah diperhatikan videonya? Sedikit banyaknya sudah punya gambaran ya? Baik, Ibu akan menjelaskan secara terperinci apa sebenarnya segmentasi pasar. Baik, ada nggak sih satu orang yang bisa memberi Ibu gambaran atau ilustrasi tentang penjelasan yang ada pada slide ini? Mungkin ada yang bisa? Belum ya? Baik, Ibu jelaskan ya. Baik, kalau kita lihat dari gambar yang di bawah ini adalah populasi pelajar ya, populasi pelajar. Kalau kita lihat dari bawah ini, kita akan sulit melihat karakteristiknya. Karena di sini sifatnya masih heterogen, beragam. Nah, kita lakukan identifikasi. Itulah yang disebut dengan segmentasi pasar. Kita lakukan identifikasi, ternyata dari populasi yang di bawah ini, itu ada 5 siswa SD ditandai dengan baju merah, dan 5 siswa SMP ditandai dengan baju biru, dan 5 siswa SMA ditandai dengan baju kuning. Nah, inilah yang disebut dengan segmentasi pasar. Jadi apa sebenarnya segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah proses, sebuah aktivitas untuk mengidentifikasi pasar ke dalam segmen-segmen tertentu yang tadinya pasar bersifat heterogen atau beragam menjadi homogen atau seragam. Nah, ini yang disebut dengan segmentasi pasar. Paham? Paham ya? Nah, apa sebenarnya tujuan segmentasi pasar? Yang pertama sekali adalah memahami keberagaman konsumen. Kita, manusia, punya keinginan, kegemaran, hobi yang berbeda-beda. Alex dengan Yuli itu tidak akan sama keinginannya. Jadi anggaplah saya ini seorang pengusaha. Nah, saya itu harus memperhatikan keberagaman permintaan pasar. Lalu menentukan target pasar. Misalnya, saya itu produknya topi. Alex sudah jelas suka topi. Yuli belum tentu. Kamu belum tentu. Nah, saya harus menargetkan pasar saya ke Alex saja. Efisien dong. Saya tidak targetkan orang lain karena saya sudah mensegmenkan. Alex, ada 3 segmen dan target saya adalah Alex, di segmen Alex. Nah,
Jadi dengan adanya target pasar, maka kita bisa meningkatkan efisiensi pemasaran. Saya nggak perlu prospek orang lain karena target saya Alex. Menciptakan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Kalau kita sudah bisa menciptakan strategi pemasaran yang terukur, terstruktur, terarah, maka kita bisa meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen itu ditandai dengan apa? Pembelian berulang-ulang. Nah, pembelian berkali-kali. Lalu dengan itu semua kita bisa menghadapi persaingan dengan lebih baik. Nah, kalau kita sudah menentukan segmen pasar kita menentukan target kita bisa lebih mudah menghadapi persaingan. Karena kita akan membuat sebuah perencanaan. Kalau perencanaan kita dengan plan A gagal, maka kita akan buat plan B. Lalu kita bisa mengoptimalkan pengembangan produk karena kita sudah terkonsentrasi kepada satu target saja. Siapa tadi yang Ibu simulasikan? Alex. Baik. Nah, bagaimana sebenarnya dasar-dasar dalam melakukan segmentasi pasar? Yang pertama adalah demografis. Pengelompokan menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, jumlah anggota keluarga, pendapatan, dan pekerjaan. Nah, kalau secara geografis dia berdasarkan lokasi dan daerah, iklim. Nah, berdasarkan psikografis, kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Nah, saya contohkan kalau secara demografis, dia berdasarkan umur. Saya anggap saja produk kita adalah pakaian bayi. Kalau berdasarkan umur, misalnya umur 0 tahun sampai 5 tahun itu disebut dengan balita. Umur 20 sampai 30 kita anggap dewasa. 40 sampai lanjut kita anggaplah itu parubaya misalnya. Nah, produknya pakaian bayi nih, produknya pakaian bayi. Siapa yang menjadi target pasar kita? Kenapa balita? Pakaian bayi nih, kita jual pakaian bayi. Semuanya itu punya potensi, tetapi siapa yang paling potensial? Benar, usia 20 sampai 30 tahun, kita kunci. Berarti segmen kita usia 20 sampai 30. Ini secara demografis ya, kunci sepakat. Nanti ini ada lanjutannya ke targeting. Oke. Nah, secara geografis itu ada lokasi, iklim lah dulu. Saya tanya, bagaimana iklim di Korea? Bagaimana iklim di Arab? Panas. Kalau saya pengusaha AC, pasar saya itu akan lebih potensial di mana? Arab. Karena panas, membutuhkan AC. Kalau misalnya saya itu produknya itu adalah penghangat ruangan, maka lebih potensial di mana? Korea, betul. Jadi kalau berdasarkan iklim, berdasarkan geografis, kita harus perhatikan secara iklim, kriteria tempat, lokasi, daerah. Nah, lalu kita secara psikografis, yaitu berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, orang yang tinggal di kota dan orang yang tinggal di pelosok desa itu akan punya gaya hidup yang berbeda. Benar? Benar. Biasanya yang di desa itu lebih sederhana. Yang di kota itu lebih mengikuti tren, ya kan, lifestyle. Nah, itu secara psikografis. Nah, kalau tadi segmen, berarti segmen itu kan dibagi berdasarkan elemen-elemen. Ada segmen 1, segmen 2, segmen 3, 4, 5. Ada 5 segmen. 5 segmen ini tidak bisa kita jadikan target pasar semuanya. Kita tidak akan bisa melayani 5 segmen sekaligus. Maka kita pilih satu, itulah yang disebut dengan targeting. Nah, targeting adalah proses dalam pemasaran untuk memilih satu atau beberapa segmen pasar. Nah, bagaimana cara memilihnya? Pilih yang paling sesuai dengan produk kita dan memiliki potensi keuntungan yang besar dan dapat dijangkau secara efektif. Nah, tadi apa jawaban yang kita kunci?
pakaian bayi dengan segmen pasar ibu usia 20 sampai 30. Nah, sekarang kita masuk ke targeting. Nah, usia 20 sampai 30 itu belum tentu sudah menikah. Belum tentu. Berarti target kita usia 20 sampai 30 yang sudah menikah. Yang sudah menikah pun belum tentu punya keturunan, punya anak, ya kan? Jadi target kita tambah lagi. Berarti pakaian bayi yang saya jual dengan target usia 20 sampai 30 seseorang yang sudah menikah dan sudah punya anak. Nah, itu disebut dengan targeting. Paham? Paham. Nah, setelah kita membuat segmentasi pasar, targeting, maka kita akan membuat yang namanya positioning. Pertanyaannya, kalian pernah nggak sih merasa kalian itu menjadi korban iklan? Pernah. Iklan apa yang paling sering? Aqua ya. Kenapa? Oh iya. Terus kalau yang lain ada selain Aqua? Indomie. Itu kenapa? Kadang kalau beli Indomie itu, kadang kita beli mie instan itu, kita bilangnya Indomie ya, tapi belum tentu belinya Indomie gitu. Jadi kita kayak korban iklan. Kalian ngerasa nggak sih ada yang menghipnotis gitu? Terasa terhipnotis ya, tapi hipnotis di zaman ini udah nggak zaman lagi ya. Nah, itulah yang disebut dengan strategi marketing. Dan dalam posisinya ini namanya positioning, strategi branding. Jadi apa positioning? Positioning adalah strategi untuk menempatkan citra, identitas, atau persepsi produk atau jasa di benak konsumen. Jadi seperti mengungkapkan sebuah personal branding. Saya contohkan, Alex mungkin orangnya mungkin ceriwis, ceria. Sementara yang lain misalnya Indra mungkin orangnya lebih yang cuek, lebih yang dingin, melankolis. Itu kan personal branding ya. Sama dengan produk itu punya personal branding. Nah, itu disebut dengan positioning. Saya contohkan lagi di Kota Sibolga. Kalau kalian beli roti bakery, di Baru Bakery laris nggak? Laris ya. Sering kita lihat kereta di situ parkir banyak ya. Kalau aroma sedikit jarang kan? Ya benar. Nah, tetapi larisnya si Baru Bakery itu tidak mempengaruhi aroma bakery. Karena apa? Karena aroma bakery itu sudah melakukan positioning. Apa positioning aroma bakery? Saya menjual produk yang sesuai dengan kualitas. Harga dan kualitasnya sesuai. Saya menjanjikan produk dengan kualitas nomor 1. Dan kita lihat, pelanggan Baru Bakery itu biasanya kantor, orang menengah ke atas, walaupun sunyi, kantor, menengah ke atas, orang-orang dengan gaya hidup yang mungkin lebih modern, lebih mewah. Tetapi kalau kita lihat di Baru Bakery, biasanya orang yang mungkin hidupnya standar-standar saja. Dan kita lihat juga Baru Bakery itu ramai, parkiran di depan itu ramai kereta. Ya biasanya kereta itu bukanlah barang mewah ya, bukanlah barang mewah. Walaupun kita tidak bisa mengukur seseorang itu dari apa yang dia pakai gitu. Tetapi itulah larisnya Baru Bakery tidak mempengaruhi mental dari aroma bakery karena sudah ada positioning. Oke, saya contohkan bagaimana positioning itu digunakan oleh produk Aqua. Aqua ini adalah top leader air mineral. Bahkan air mineral pun sampai hari ini tidak bisa mengalahkan Aqua. Nah, saya bilang kan kalian pernah merasa kayak terhipnotis gitu ya. Baik, bagaimana kalian mengenal Aqua? Aqua. Teng 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 teng. Coba tebak ini nada apa?
Na 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 na. Indomie, kalian langsung tahu, tanpa sadar kalian langsung ingat produk itu. Itulah yang disebut dengan personal branding atau branding. Dari mana datangnya? Dari positioning. Baik. Oke. Materi Ibu sampai di sini. Ibu mau buat diskusi kelompok? Silahkan diskusi kelompok. Oke, siap. Dengarkan aba-abanya dengan benar. Buatlah segmentasi pasar. Dari produk kopi kenangan. Ibu kasih waktu 5 menit. Dari kopi kenangan ya. Baik, ada yang bisa kelompok untuk mewakili jawaban diskusinya? Ya, silakan berdiri. Dari kasus kopi kenangan, secara segmenting, usia yang menjadi target adalah 18 sampai 25 tahun, yang mana mayoritasnya adalah Gen Z dan milenial, dan secara pendidikan adalah siswa SMA ke atas. Secara geografis, biasanya kebiasaan kopi geng itu dilakukan oleh masyarakat perkotaan. Secara psikologis, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang modern dan mengikuti tren. Dan secara perilaku, kegiatan kopi geng ini dilakukan secara berulang-ulang yang menjadi gaya. Oke, jadi itu dari kelompok atas nama Adela. Baik Adela. Untuk kelompok lain itu dikumpul dan akan Ibu evaluasi untuk pertemuan minggu depan. Baik, pertemuan kita hari ini sampai di sini, tapi Ibu mau ada salah satu yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Silakan, ada yang bisa? Oke, silakan. Kesimpulan materi hari ini yaitu ada 3 strategi pemasaran, di mana 3 strategi pemasaran itu yaitu segmenting adalah merupakan aktivitas mengidentifikasi pasar menjadi beberapa segmen, dan targeting adalah berfungsi untuk menargetkan segmen mana yang akan dituju dan yang paling potensial. Setelah rangkuman di atas, kita melakukan positioning, di mana dalam proses ini kita menciptakan personal branding dari produk kita guna untuk meningkatkan kualitas penjualan. Baik, oke, tepuk tangan untuk temannya. Oke, Ibu mau mengingatkan untuk materi minggu depan itu kita masuk ke teknik pendirian sebuah usaha, layout, analisis ekonomi, menghitung ekonomi order quantity, safety stock, dan menilai konsep. Jadi materi silabusnya dipelajari untuk persiapan minggu depan. Oke? Mungkin pertemuan kita sampai di sini, kita akhiri dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKTPT. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.